Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berhari Minggu. Harinya Tuhan tanggal 28 Agustus tahun 2022. Minggu ini adalah minggu yang terakhir Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, karena minggu depan sudah bulan September. Waktu begitu cepat. Waktu berjalan terus. Tidak pernah ada toleransi waktu mundur. Waktu tidak pernah berhenti. Berjalan terus. Demikian hidup kita, mari kita melangkah berjalan terus bersama dengan Tuhan. Saya himbau Bapak Ibu, semua hari Minggu, semua harinya Tuhan, kita ke gereja semua, beribadah kepada Tuhan, memuji akan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena beribadah itu perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, harus kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa kok harus? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, semua diciptakan sama Tuhan. Seluruh aspek hidup kita, semua Tuhan sediakan. Kita minum air, itu Tuhan ciptakan. Kita makan nasi dari beras, dari padi, tanaman tanah Tuhan ciptakan. Kita makan ayam, ayam ciptaan Tuhan. Makan daging sapi ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Kita menghirup oksigen udara, ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Kita diberikan hikmat, kepintaran, bisa membaca, beraktivitas, semua karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Oleh karena itu mari, sentralnya Tuhan Yesus. Kita mau menghargai Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Cuma hari Minggu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Tapi hari Senin sampai hari Minggu, saudara, tiap hari, tiap saat dikasih kebebasan mengatur waktu. Tapi atur waktu juga buat Tuhan. Supaya kita belajar menghormati Tuhan. Belajar kita mencintai Tuhan. Belajar kita mengutamakan di atas segala-galanya. Yaitu Tuhan Yesus tempatkan segala-galanya. Belajar kita memahami skala prioritas. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena tanpa Tuhan, tanpa seizin Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Biar kita mengerti, kita tahu diri, dan kita meresponi akan kebaikan Tuhan dengan kita mau beribadah kepada Tuhan. Tiap hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan seluruh, mari kita hormati Tuhan sungguh-sungguh. Dan tema firman Tuhan Minggu pagi ini tanggal 28 Agustus tahun 2022, kuat dan teguh. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, saya membaca. Tema firman Tuhan pagi ini tentang kuat dan teguh. Dalam satu Tawar dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Saya pelayanan kemanapun saya melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini, ada penyertaan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, ada penyertaan Tuhan. Seringkali saya diundang, ada acara malam pelayanan, baik mendoakan orang-orang yang sudah meninggal atau sakit. Padahal sudah cukup malam, jalan macet minta ampun. Dan mohon maaf, mata saya kan hanya sebelah kiri Bapak Ibu. Karena sebelah kanan sudah kena katarak, kena infeksi, buta sebelah kanan mata saya, tidak kelihatan. Saya hanya mata sebelah kiri. Tetapi Tuhan Yesus bersama saya. Biarpun saya di tengah-tengah setir mobil sendiri, tapi saya merasakan ada hadirat Tuhan. Karena saya hamba Kristus. Saya anak Tuhan Yesus. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Demikian Bapak Ibu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena Yesus berjanji tadi, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allah kita Yesus Kristus menyertai engkau, menyertai saudara dan saya, kemanapun saya berada, kemanapun saya pergi. Tapi bukan saya pergi yang ngawur-ngawur, tapi saya pergi dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Saya pergi ke rumah Tuhan. Saya pergi menyebut nama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi hidup di jalan lurusnya Tuhan. Hidup berkenanan Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan.
Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Karena Bapa kita Tuhan Yesus adalah El Gibor, Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. El Shaddai Allah Maha Kuasa, Allah Jehovah Jireh, Allah sanggup mengadakan segala-galanya. Termasuk hidup kita semua berasal dari Tuhan. Dan kiranya berkat damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak usah ku takut, haleluya, Allah penjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya, Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya, Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, haleluya, Dia memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, haleluya. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah Yesus penjagaku, amin, janji Tuhan. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, haleluya. Sekarang Allah kami, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus Tuhan yang maha sempurna, Engkau maha segala-galanya, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh
segala-galanya, berkatnya melimpah Elsiadai. Haleluya. Sucikan pikiran kami, sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala khilaf kami dalam nama Yesus. Berkati Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan Yesus. Tak usah cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Di hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari semua beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Tawari pasal 32 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyebu Yehuda yang mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga di Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Amin. Haleluya. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apa yang kamu harapkan maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan memujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya itu. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala ini lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan tangannya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan
mewujudkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di negeri perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-kemaluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ayat 23 yang terakhir, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai 23. Di sini kita lihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan El Shaddai menyertai setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan renungan pagi ini bicara kuat dan teguh, karena firman Tuhan katakan demikian, supaya kita kuat dan teguh. Di ayat yang ke-7, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap dunia yang membuat kita rasa cemas, terhadap pergumulan kita membuat kita rasa khawatir. Tapi percaya Tuhan Yesus bersama kita. Ini terbukti Raja Sanherib, raja yang tidak takut akan Tuhan, menghina bangsa Israel, menghina Tuhan yang besar. Allah El Shaddai, Allah El Gibor adalah Allah yang perkasa. Tuhan berperang ganti kita. Demikian pada waktu kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup, jangan pernah takut dan gentar. Sebab percaya Tuhan Yesus bersama kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terbukti nyata firman Tuhan ya dan amin. Yesus adalah Raja di segala raja. Dia adalah Allah yang besar. Tuhan kuasa tidak pernah berubah, dulu sekarang buat selama-lamanya. Kalau kita lihat di sini, bangsa Israel, Raja Hizkia dihina oleh Raja Sanherib. Termasuk rakyat yang mereka menghina, dianggap Allah kita Yesus Kristus dia tidak ada. Padahal Allah yang besar, Allah kuasa, dia sanggup melakukan perkara besar. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan sanggup berperang ganti kita. Ternyata terbukti pada waktu Raja Hizkia dihina, diolok-olok, saudara, Raja Hizkia punya Tuhan yang hidup. Kita juga sama di hari Minggu ini punya Tuhan yang hidup. Namanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah tinggalkan kita. Pada waktu Raja Hizkia berdoa berseru kepada Tuhan di surga, lalu Tuhan di ayat 21, Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Mati semuanya, saudara. Mereka sendiri tewas kalau saudara baca di sini di ayat 21. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allah. Mati semuanya, saudara. Tidak ada satupun yang bisa menang. Semua tewas dalam nama Yesus, karena Tuhan bersama bangsa Israel. Demikian juga Tuhan bersama kita. Oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Seperti di ayat 22b, ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Demikian juga dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan keamanan. Rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita berkati, apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus, ada penyertaan Tuhan, ada keamanan, karena Tuhan Yesus bersama kita. Oleh itu mari, biar kita kuat dan teguh. Kita mau pandang kepada Yesus, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan diberikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. El Shaddai, El Shaddai. Oh Allah Maha Kuasa. Haleluya. Yesus Maha Besar, Yesus Maha Kuasa. El Shaddai,
mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allahku Tuhan Yesus yang Maha segala-galanya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa kalau Tuhan berkenan Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel. Saya umumkan sekali lagi pada tanggal 7 Desember sampai tanggal 18 Desember tahun 2022. Selama 12 hari kita berdoa kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa tergerak minta doa, bisa hubungan saya maupun melalui Yael Holy Land Tour. Karena kita semua anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Berkat ada di tangan Tuhan. Yang penting ada kerinduan kita. Tuhan, Kau izinkan kerinduan Kau tanah perjanjian Israel, dan kita banyak diberkati Tuhan. Dan saya di sana banyak berdoa dan banyak memberi pengajaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.